Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, lama nggak jumpa, lama nggak upload. Saya beberapa hari yang lalu mulai mengikuti kursus UI UX untuk menambah wawasan. Nah, di video ini, di playlist ini, insya Allah saya akan sharing semuanya mengenai UI UX serta pembangunan UI UX dari awal sampai akhir. Tapi sekali lagi, yang saya share di sini adalah dasar. Selanjutnya teman-teman bisa mengeksplorasi diri sendiri dengan menjalankan latihan yang saya berikan dan materi-materi yang sudah saya berikan. Nah, bagi mahasiswa saya di mata kuliah User Interface User Experience, di kelas kita akan benar-benar melakukan studi kasus, praktik dan praktik. Tujuannya apa? Agar kita benar-benar paham proses UI UX seperti apa dan perjalanannya bagaimana. Nah, di samping itu juga saya akan memadu teman-teman semua, akan memberikan resource yang ada, yang saya punya akan saya gali untuk teman-teman semua, agar teman-teman semua di mata kuliah User Interface User Experience mampu menguasai setidaknya basic ilmu dari UI UX. Baik, kita mulai untuk yang bab pertama, yaitu topik pertama adalah UI UX Overview. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang UI UX itu apa secara fundamental dan apa saja yang perlu kita pelajari di skop ilmu UI UX ini. Nah, pernah nggak sih kita melihat sebuah bangunan atau mengagumi kemegahan dari desain sebuah bangunan? Nah, apa yang membuat bangunan secara fungsional sangat baik serta elegan dan anggun? Nah, di sini secara umum diasumsikan bahwa arsitek itu akan memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, tetapi penting untuk kita ingat bahwa bukan hanya arsitek saja yang menciptakan bangunan fungsional serta indah. Karena apa? Arsitek sendiri dia bekerja bersama dengan insinyur sipil untuk memastikan prinsip struktural yang tepat untuk mempertahankan dan juga memperhatikan estetika dari bangunan yang sedang dibangun. Nah, ketika saat pekerja bangunan itu membangun sebuah gedung, kita dapat mengidentifikasi arsitek dan insinyur sipil sebagai dua pimpinan proyek dalam pembangunan gedung tersebut. Nah, itu sama teman-teman seperti UI UX. Jadi keduanya itu dapat diidentifikasi sebagai dua posisi utama yang pastinya berkolaborasi untuk memastikan integritas produk yang dipertahankan selama proses pengembangan produk digital. Jika diasumsikan user experience itu adalah teknik sipil, kemudian arsitek adalah user interface design, seperti itu. Nah, detailnya apa sih UI itu? User interface design itu apa? Yang pertama, mari kita pahami dulu mengenai apa itu interface. Interface itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai antarmuka. Nah, itu suatu yang membantu manusia untuk berinteraksi dengan sebuah mesin, teknologi atau produk. Nah, tujuannya untuk mencapai sesuatu. Jadi ada goalnya di sini. Jadi nggak mungkin interface yang dibuat tanpa goal, itu nggak mungkin. Contohnya ketika kita membuat suatu produk, jadi MOOC ya. Contohnya MOOC, beberapa waktu yang lalu saya juga menemukan beberapa MOOC yang saya rasa UI-nya kurang, UX-nya juga kurang bagus, interface-nya kurang bagus. Seperti ini MOOC-nya. Jadi ketika dipakai dia akan nyolok ke mata gitu. Nah, konteks dari user experience disinilah posisinya dia. Dia harus menciptakan sesuatu yang nyaman, nggak cuma estetik. Kalau estetik sih ya menurut saya bagus, unik gitu loh. Dia punya telinga, tapi telinganya tuh dia ketika dipakai minum dia akan kena mata gitu. Jadi kita harus membuat trik lain agar minum tidak terganggu, dan itu sangat menyulitkan orang yang minum gitu. Nah, dalam konteks digital, UI design itu berfokus pada pembuatan pengalaman visual, yaitu visual experience yang meliputi seluruh layar atau halaman dan titik interaksi atau touch point yang membantu user untuk melakukan aktivitas dari A ke B kemudian ke C. Nah, contohnya yaitu mengklik atau melakukan tap pada sebuah tombol, melakukan scroll dalam sebuah halaman website, atau melakukan swipe ke atas untuk gambar foto untuk melihat gambar lain yang ada di galeri. Nah,
perhatian utama dari user interface design adalah visual. Itu yang utama adalah visual. Jadi UI design itu visual yang sangat ditekankan. Dan ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan untuk ditanyakan ke user interface design, yaitu yang pertama, untuk apa sih sebenarnya mendesain itu? Jadi tujuannya desain itu apa? Goalnya apa? Gitu. Dan bagaimana menaruh suatu elemen ke depan user? Kemudian bagaimana bisa membuat informasi jadi lebih jelas, mudah diakses, serta mudah dipahami. Kemudian bagaimana membuat interaksi user itu jadi lebih sederhana. Jadi dipakai sederhana, jelas, informasinya mudah dipahami, serta indah secara estetik. Nah, kemudian ada brand guideline atau design guideline yang harus diketahui. Kenapa ini jadi pertanyaan? Karena dalam sebuah desain itu dia membawa sebuah brand. Nggak mungkin ketika orang dari desainer, bagian desainer dari Coca-Cola Company, dia membuat desain Coca-Cola, banner misalkan, atau spanduk di jalan, baliho, memakai warna biru. Itu tidak mungkin. Karena apa? Brand Coca-Cola warnanya adalah merah dengan tulisan putih ala Coca-Cola. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya, apakah user berhasil mencapai tujuan? Artinya apa? Ketika kita membuat suatu desain, apakah desain itu mampu dikelola oleh user? Informasi yang ada mampu tidak diserap oleh user.